Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru,
Peserta kita sudah 228 ya, hampir 3.000. Kita sapa-sapa dulu guru-guru kita yang dari Dompu, adakah yang hadir? Ya, dari Dompu sepertinya belum hadir. Lombok Timur, apakah sudah ada yang hadir? Di mute orang itu, Mbak. Hadir. Jangan di mute dulu. Jawa Timur Hadir, hadir. hadir Pak, hadir Ya, Pak. Dompu hadir. hadir. Lombok Hadir ya? Utara hadir. Lombok Timur hadir Pak, Lombok Timur hadir. Orang Islam Lombok Tengah, Lombok Tengah, Bapak Ibu yang hadir ini Lombok Tengah. Hadir. Lombok Tengah hadir. Hadir. Mbak Timur hadir. Lombok Bapak hadir. Dompu hadir. Pak hadir. Papua hadir. hadir. Sesuai dengan Lombok. Biasa. Alas Barat, Pak. Bawa NTB hadir. Dari Bima hadir. Hadir. Itu TBI Bimare. Itu Dompu nih Bimare. Oh, Masya Allah. Bima sudah hadir ya, luar biasa ini. Sudah 251 ya. Hampir 1.000. Ya. Peserta kita sangat berharap pada hari ini. Kalimantan hadir. Kalimantan nih daun. Jawa Timur Pak. Jawab tahu Kalimantan. Ngejerain, Pantes Pak, sudah hadir. valid itu Kalimantan. Lombok Tengah Lombok Timur hadir. Lombok Timur. Lombok Tengah hadir. Bapak Ibu sudah. Lombok Tengah hadir. Luar biasa sekali. Izin, Bapak Ibu, karena sudah pukul lagu itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu yang hebat ya pada kegiatan sosialisasi pendaftaran dan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lancarnya kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan melihat ya profil Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Salah satu provinsi di Indonesia yang semakin dikenal dunia saat ini adalah Nusa Tenggara Barat. Ini bukan saja karena keindahan panorama alamnya yang sudah mendunia, namun juga berkat adanya sirkuit Mandalika yang telah sukses menggelar 2 event besar MotoGP di awal tahun 2022-2023 yang disaksikan oleh jutaan mata dunia baik melalui media massa maupun secara langsung, sehingga Mandalika identik dengan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang dulu pernah disebut sebagai a piece of green island of paradise ini didiami penduduk sekitar 5,32 juta jiwa dan dari 3 suku, yaitu suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Kota Mataram adalah salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang juga merupakan ibu kota provinsi. Di kota inilah Balai Guru Penggerak berada, yang merupakan transformasi unit pelaksana teknis atau UPT Kemendikbudristek dari Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat. Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang berlokasi di Jalan Gajah Mada 173 Jempong Baru, Mataram di atas lahan seluas 25.000 meter persegi. Berdasarkan SK Permendikbudristek Direktorat Jenderal GTK nomor 14 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak yang dipimpin oleh seorang kepala balai dan dibantu oleh seorang kasubag umum, Widya Iswara, dan pengembang teknologi pembelajaran. Adapun tugas BGP adalah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BGP memiliki fungsi yaitu pemetaan kompetensi GTK, pengembangan model peningkatan kompetensi GTK, peningkatan kompetensi GTK, fasilitasi peningkatan kompetensi GTK, supervisi peningkatan kompetensi GTK, monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan, kemitraan pada bidang pengembangan dan pemberdayaan, urusan administrasi balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BGP memiliki fasilitas penunjang yang representatif, di antaranya gedung utama, gedung Wisma Disiplin dengan kapasitas 34 kamar tidur dan 3 ruang meeting, guest house yang memiliki 10 kamar tidur, gedung inovatif dengan kapasitas sekitar 150 orang, ruang telekonferensi yang merupakan fasilitas penunjang untuk semua kegiatan yang dilaksanakan dengan daring seperti OW-OW dan seminar, serta ruang podcast di mana program PATAS Kupas Tuntas Pendidikan diproduksi lalu disebarluaskan melalui kanal YouTube resmi BGP, Taman Sukacirya yang tertata apik dengan aneka jenis tanaman, fasilitas olahraga seperti tenis lapangan, jogging track, dan sarana pendukung lainnya seperti mobil bioskop keliling. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil posisi yang sempurna.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita mendengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala BGD Nusa Tenggara Barat, izinkan kami membacakan pantun yang luar biasa sekali kepada guru kita. Kuda yang satu, si kuda raja. Kudanya kuat, kabur ke desa. Kepada guru di mana saja. Semoga sehat, makmur, sentosa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan sambutan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi. Assalamualaikum Bapak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dan sambutan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI. Kepada beliau disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu PIC, PPG guru tertentu, dan juga semua Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi PPG guru tertentu se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pertama kita aturkan puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan berkah sehat, semangat, ruang, waktu, dan segala-galanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa berbagi dan berdiskusi bersama terkait dengan informasi verifikasi, validasi, atau seleksi administrasi dari persyaratan untuk seleksi administrasi pendidikan profesi guru prajabatan, pendidikan profesi guru tertentu atau guru dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat berempati dengan dinamika dan perkembangan yang Bapak Ibu sampaikan di sosial media dan seterusnya, dan ini tim kami dari PGP baru kemarin malam baru selesai mengikuti pembekalan di pusat, maka dengan cepat tadi saya arahkan supaya hari ini paling tidak kita sudah mulai menyampaikan kepada teman-teman di lapangan, guru yang sudah menunggu informasi-informasi yang sangat diharapkan. Nah, sehingga alhamdulillah bisa waktu kita ini kita ada waktu, walaupun sungguhnya teman-teman yang bertugas juga sedang sambung tugasnya, perjalanan dan tugas yang lain juga. Sehingga Bapak Ibu kita demi kecepatan informasi dan cepat kita bisa tenang dengan kondisi yang sedang kita hadapi, maka kita percepat proses sosialisasi ini. Tentunya nanti Bapak Ibu setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu kita akan mendapat informasi yang terkini, terbaru dengan terkait dengan berbagai kendala, tantangan, terutama yang mungkin nanti akan banyak dibahas adalah terkait dengan verifikasi ijazah, ya. Nah, verifikasi ijazah ini yang saya lihat menjadi diskusi yang cukup
menarik dan menjadi viral di tempat teman-teman. Dan tentunya verifikasi ini seperti apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan di Jakarta dan baru selesai kemarin malam. Ya, Bapak Ibu, harapan saya kita tetap menyikapi berbagai kendala dengan tenang sambil kita berkonsolidasi, berkoordinasi, bersinergi, bekerja sama, sehingga nanti dan tetap sabar Bapak Ibu, karena sesungguhnya waktunya sangat longgar, dalam artian waktu kita di bulan ini walaupun ada tanggal 20 sementara ditutup pendaftaran, tetapi sungguhnya nanti seandainya masih ada kendala sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Dirjen, kita masih tetap akan bisa melayani di awal tahun depan. Tapi Bapak Ibu, terima kasih atas semangat kita semua untuk kita bisa menunggu. Nah, proses verifikasi BGP ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, dan insya Allah nanti akan diberikan informasi yang jelas, yang bisa dicarikan solusi baik oleh seperti apa melakukan verifikasi, apa kebutuhannya, itulah yang akan disampaikan. Nah, sehingga lebih lanjut nanti peran dinas seperti apa, peran BGP juga berperan Bapak Ibu, dinas juga untuk melakukan proses verifikasi. Lalu Bapak Ibu nanti kalau ada lebih lanjut silakan kanal-kanal diskusi, informasi langsung ke pusat maupun dengan ke BGP nanti silakan bisa dilakukan diskusi. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kalam, silakan Bapak Ibu bisa nanti akan mendengar dulu cerita baiknya, cerita apapun ceritanya dari tim BGP untuk disampaikan, lalu Bapak Ibu akan mencermati, lalu sesuai apa solusinya, dan nanti kita perlahan tapi pasti kita akan lakukan verifikasi. Sekarang ini kita akan sosialisasi dulu, besok pagi tim kami sudah bisa bekerja, ya, tim kita dalam waktu dekat, dalam waktu tidak lama akan terus bekerja dan terus akan mendukung apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu, program kesejahteraan guru yang diprogramkan oleh Presiden dilanjutkan di Pak Menteri, lalu tugas kami di BGP adalah melakukan proses verifikasi, validasi, dan seleksi administrasi itu terkait dengan peserta PPG guru tertentu tahun 2025. Pelaksananya nanti Bapak Ibu, ada potensi 26.000 orang di NTB yang akan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi administrasi ini. Nah, nanti selanjutnya mereka yang memenuhi syarat itu akan dipanggil ulang untuk melakukan PPG guru tertentu di tahun depan secara bertahap, sehingga harapannya tahun 2025 Bapak Ibu sudah yang belum sertifikasi sudah bisa belum mengikuti PPG guru tertentu sudah bisa ikut, sehingga nanti proses tunjangan penerimaan tunjangan profesinya diterima di tahun tahun setelahnya, ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin poin saya. Selamat berdiskusi, selamat mencermati. Silakan berdiskusi nanti, walaupun sempatkan sudah ketemu dengan maghrib masih belum bisa selesai, ya boleh dilanjutkan, tapi jangan lupa sholat maghrib dulu, ya. Nanti bisa juga boleh jeda dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kalau nanti permasalahan yang sama itu kalau sudah dijelaskan sekali itu artinya sama, ya. Baik, dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Insya Allah pesertanya akan terus mengalir sampai ribuan. Ini sudah hampir 500 orang dan akan terus mengalir. Dan walaupun hanya ini baru 1-2 jam disampaikan, ternyata kehadiran kita sudah mendekati 500 orang, bahkan tembus 1.000 nanti. Baik, sekalian Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, tutur kata, dan sebagainya. Selamat berbagi dan berdiskusi, tetap sehat, semangat, insya Allah lancar semua dan akan tercatat ikhtiar kita ini, usaha kita ini, penghormatan kita ini akan tercatat sebagai salah satu amal ibadah oleh Rasul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makan durian tanpa kekasih. Dan terima kasih
Luar Sekian. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas informasi dan arahannya, ya, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum ikut PPG bisa tercover maksimal tahun depan, yang sebanyak 26.000 tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Balik. Baik, untuk sesi pembukaan kita cukupkan sampai di sini. Kita langsung ke sesi materi. Sebelumnya kita sapa dulu materi kita yang pertama, Bapak Lalu Mukti Dwinata. Halo, Assalamualaikum, Pak Mukti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk narasumber pertama kita, ini akan disampaikan oleh Bapak Lalu Mukti Dwinata Eskom. Dan beliau sekarang sudah PTP, ya, luar biasa ya. PTP Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Dan untuk episode waktu kita langsung saja, ya, atau mungkin Bu Lale dulu mungkin yang materinya. Assalamualaikum Bu Lale. Bu Lale, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus ini, Bu Lale. Baik, untuk sesi pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Lalu Mukti Dwinata Eskom, dan kepada Bapak narasumber kita disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Pak Nasum? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf ya, kalau agak mungkin putus-putus dan sebagainya. Saya baru saja sampai di Makassar ini, belum masuk ke kamar, malah masih langsung ke ruang pertemuan untuk menyendiri dulu. Oke. Sebentar. Izin. Oke. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita langsung saja Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui beberapa hari ini sejak tanggal 28 kemarin sudah dibuka Bapak Ibu ya, sudah dibuka terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG tahun 2024. Nah, perbedaannya Bapak Ibu dengan dengan seleksi administrasi di tahun sebelumnya itu sangat besar Bapak Ibu, karena di tahun sebelumnya ya, di tahun sebelumnya Bapak Ibu masih menggunakan berkas. Artinya Bapak Ibu mengupload yang pertama itu SK pembagian tugas ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mengupload SK pengangkatan pertama. Kemudian ada KTP ya. Kemudian ada ijazah. Nah, dokumen-dokumen itu Bapak Ibu upload itu yang untuk tahun-tahun sebelumnya.
Nah, khusus tahun 2024 ini sangat berbeda Bapak Ibu karena tidak ada berkas yang diupload Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata sudah ada semua di sistem, ya. Sudah ada semua di sistem. Artinya seperti NIK. Kalau kemarin kita mengupload KTP, ternyata kan sudah ada NIK kita di Verval PTK dan itu sudah terkoneksi dengan data Dukcapil, ya. Nah, maka dari itu tidak perlu lagi mengupload KTP. Ditariklah data dari Verval PTK. Kemudian yang kedua, itu yang dulunya mengupload SK pembagian tugas, ya, jam mengajar, minimal ada jam mengajarnya. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi karena hal itu sudah terdata di Dapodik, ya. Ketika Bapak Ibu sudah punya jam mengajar dan itu sudah ada di Dapodik, tinggal ditarik saja oleh sistem. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu yang dulunya mengupload SK pengangkatan pertama itu juga sudah terdata di dalam Dapodik, ya. Sudah terdata di dalam Dapodik sehingga tidak perlu lagi adanya upload SK pengangkatan. Bapak Ibu sudah tinggal ditarik saja di Dapodik. Nah, kapan Bapak Ibu pertama kali mengajar itu sudah ada di riwayat di Dapodik Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang terakhir. Yang terakhir itu ijazah. Nah, ijazah ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Nah, ijazah itu untuk Bapak Ibu yang lulus di tahun di atas tahun 2003, ya. Di atas tahun 2003 itu datanya itu pasti sudah terekam di PDDikti, ya. Datanya sudah terekam di PDDikti sehingga Bapak Ibu dengan lulusan di atas tahun 2003 itu bisa sebenarnya melakukan Verval secara mandiri. Artinya menggunakan sistem API, ya, melalui sistem. Kemudian untuk yang 2003 ke bawah itu karena memang sepertinya belum masuk ke dalam data PDDikti, itu memerlukan adanya Verval manual, Verval berkas, ya. Jadi untuk Verval khusus Verval ijazah ini, Bapak Ibu, ada dua metode, yaitu Verval API melalui sistem di Info GTK. Kemudian yang kedua adalah Verval manual yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BGP NTB. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi bahwa kita di BGP NTB akan melakukan Verval, memulai Verval itu besok Bapak Ibu, ya. Besok kita akan melakukan Verval. Nah, ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang dari minggu lalu mungkin sudah melihat di layarnya itu belum diverifikasi oleh BGP, perlu verifikasi oleh BGP. Nah, itu jawabannya bahwa kami tim akan melakukan Verval mulai besok Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi, ya, melakukan verifikasi melalui metode yang pertama tadi, melalui metode API, maka tidak perlu lagi di-verval oleh dinas maupun BGP, ya. Jadi semuanya itu sudah tervalidasi, Bapak Ibu, kalau sudah melakukan Verval melalui sistem API. Nah, karena sudah terlihat nanti di PDDikti apakah sudah sesuai datanya. Nah, yang menjadi permasalahan Bapak Ibu ketika data Bapak Ibu di PDDikti itu berbeda dengan ijazahnya. Itu yang
menjadi permasalahan. Nah, jika terjadi permasalahan tersebut, maka mau tidak mau kita akan melakukan, Bapak Ibu harus mengajukan verval secara manual atau verval berkas melalui dinas dan BGP. Itu. Nah, setelah melakukan verval di Info GTK, Bapak Ibu, membutuhkan sinkronisasi waktu 6 jam, Bapak Ibu, untuk bisa tersinkron ke SIM PKB. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah misalnya melakukan verval API, kemudian sudah terverifikasi, Bapak Ibu mengklik tombol konfirmasi, udah oke, 6 jam kemudian baru bisa Bapak Ibu membuka SIM PKB dan terlihat hasil dari verval PTK yang verval ijazah di Info GTK tersebut. Nah, sebentar, saya izin buka materi sebentar. Nah, Bapak Ibu, saya belum membuka apapun soalnya baru saja sampai di hotel ini, Bapak Ibu. Nah, saya izin buka sebentar. Oke. Sambil menunggu narasumber untuk menyiapkan materinya, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang juga memiliki teman, kerabat, atau saudara yang juga saat ini sedang membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana proses verifikasi PPG, maka berkenan kiranya menginformasikannya ke rekan-rekan guru yang lainnya, agar informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini bisa diperoleh secara baik. Demikian, silakan Mas Mukti dilanjutkan. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, proses pemanggilan Bapak Ibu, proses pemanggilan PPG untuk guru tertentu di tahun ini itu berbeda Bapak Ibu. Jika di tahun sebelum-sebelumnya itu dipanggil yang memenuhi persyaratan, ya Bapak Ibu ya, yang mendapat notifikasi itu adalah guru-guru tertentu yang sudah sudah mendapatkan atau persyaratannya sudah terpenuhi. Tapi sekarang Bapak Ibu, yang dipanggil adalah semua guru atau yang mendapat notifikasi itu adalah semua guru yang ada di Dapodik. Ya, Bapak Ibu. Jadi berapapun jumlah lama masa baktinya, apapun jurusannya, itu semuanya mendapatkan notifikasi undangan. Ya. Nah, di Dapodik secara nasional itu ada 1,6 juta Bapak Ibu yang belum tersertifikasi. Ya. Nah, semuanya bahkan yang sudah mendapatkan sertifikasi itu mendapatkan notifikasi panggilan seleksi administrasi PPG tahun 2024. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu ketika padahal di 2024 ini masih belum bisa untuk
pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, PGMI, dan seterusnya yang keagamaan dan seterusnya itu belum bisa. Kenapa dia mendapatkan panggilan? Nah, Bapak Ibu, semua pemanggilan ini dilakukan Bapak Ibu juga untuk merencana persiapan Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum di beberapa waktu yang lalu sudah terjadi diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama terkait penuntasan PPG guru tertentu yang membidangi keagamaan Bapak Ibu. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, maka dari awal pun Bapak Ibu ini dilakukan verifikasi dulu, ya. Namun Bapak Ibu nantinya akan terhenti dan terarsipkan pada saat memilih bidang studi, ya. Jadi ketika dia nanti misalnya saya adalah guru agama Islam dengan S1 Pendidikan Agama Islam. Saya mendapatkan notifikasi di SIM PKB. Nah, kemudian persyaratan lama mengajar sudah terpenuhi, jam mengajar sudah terpenuhi, NIK semuanya valid, sudah hijau semua, ya. Kemudian saya bisa melanjutkan. Nah, verbal ijazah sudah valid. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih bidang studi. Nah, di sini dia tidak bisa lanjut, ya. Di sini saya tidak bisa lanjut karena ketika saya bidang studi PAI, maka tidak akan ada pilihan program studi PPG di sistem, ya. Jadi dia tidak bisa lanjut, terarsipkanlah dokumennya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk program-program studi yang memang belum terakomodir, ya, terakomodir di PPG, dia akan terarsipkan Bapak Ibu. Nah, untuk bidang studi yang terakomodir di PPG itu sama dengan bidang studi yang diakomodir di PPG tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi prosesnya sekarang semuanya terpanggil Bapak Ibu. Semua terpanggil, yang ada di Dapodik semuanya mendapatkan notifikasi. Nah, nanti stopnya di mana atau terganjalnya di mana itu nanti tergantung dari dokumen Bapak Ibu. Nah, ini informasi terkait PPG bagi guru tertentu yang piloting, kemungkinan ujiannya akan dijadwalkan pada Februari tahun 2025 untuk yang tahap ketiganya. Nah, ini potensi peserta seleksi administrasi guru tertentu tahun 2024 ya. Nah, ini ada 800.000 Bapak Ibu. 800.000 seluruh Indonesia. Nusa Tenggara Barat ada di 26.468. Nah, sangat besar ya Bapak Ibu ya, ada 26.000. Nah, ketika kita melakukan verifikasi secara manual dengan jumlah yang besar Bapak Ibu, tentunya akan membutuhkan waktu lama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami menghimbau Bapak Ibu untuk yang pertama kali dilakukan adalah cek data Bapak Ibu di PDDikti. Ya, itu yang pertama caranya supaya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Selain lebih cepat, itu juga membantu kami di BGPNTB untuk melakukan verifikasi tidak terlalu banyak ya. Nah, ini persiapan calon peserta seleksi administrasi bagi guru tertentu. Yang pertama, guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2003-2024.
ya yang tercatat pada Dapodik atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum 2003-2024. Izin, apakah ada suara di depan mengganggu? Tapi aman. Aman ya? Oke. Soalnya ada yang apa namanya geladi bersih. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian verifikasi nomor induk kependudukan ya pada halaman verval PTK data kemdikbud.go.id. Artinya Bapak Ibu nantinya yang bisa melanjutkan itu yang sudah valid semua datanya. Ya, yang valid semua datanya. Di verval PTK Bapak Ibu itu pastikan data semua valid, NUPTK, kemudian NIK itu valid, ya. Kalau tidak, dia tidak bisa melanjutkan prosesnya. Akan merah di SIM PKB. Ya. Nah, untuk memperbaiki NIK tersebut, Bapak Ibu bisa memperbaiki melalui operator sekolah. Ya, operator sekolah. Untuk memperbaiki data di verval PTK dengan membuka verval PTK .data.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah semuanya itu valid, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya begini Bapak Ibu, tanggung jawab data itu ada sebenarnya di kita Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan itu bertanggung jawab terkait datanya sendiri Bapak Ibu. Artinya ketika operator sudah menginput Bapak Ibu bisa dong dilihat dulu ya, dilihat dulu apakah ada kesalahan penulisan, kesalahan ejaan, kesalahan dari tempat lahir dan seterusnya. Nah, karena yang tahu pasti datanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu sendiri, bukan operator. Jadi tidak apa-apa dibantu menginput oleh operator, tapi kita bertanggung jawab penuh juga terhadap data kita sendiri. Ya, kita bisa melihat isian dari operator, apakah sudah sesuai apa belum. Ya, jangan 100% percaya dengan operator dilimpahkan semua ke operator. Ya, nah pada Dapodik pun Bapak Ibu, pada Dapodik itu ada namanya SPTJM Bapak Ibu, surat pertanggungjawaban mutlak ya yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah ketika mau mensinkronkan data Dapodiknya. Jadi Bapak Ibu banyak nih apalagi di helpdesk kami itu banyak yang masih silang riwayat mengajar di 2003-2024. Nah, ketika ditelusuri ternyata operator juga tidak memasukkan jam mengajar. Nah, karena tidak dimasukkan jam mengajar itu sudah sulit ya. Artinya kenapa? Karena Dapodik itu tidak bisa berlaku mundur Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah atau mengedit data yang sudah lampau. Jadi kalau 2023-2024 ini kan sudah tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ubah di sistem itu tidak bisa tersinkron ke servernya ya. Jadi tidak bisa karena kalau dibuat bisa melakukan perubahan masa lampau banyak juga nanti guru-guru yang baru masuk itu bisa menambahkan menambahkan masa kerjanya sendiri. Maka dari itu Dapodik itu dibuat tidak bisa mengubah masa lampau ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu verifikasi ijazah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yang kita verifikasi adalah ijazah S1 atau diploma
4 ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah mungkin ada S2-nya, tapi yang digunakan di sini untuk PPG adalah linearitas antara S1-nya dengan jurusan PPG yang diambil. Nah, kemudian untuk yang ijazah ini banyak Bapak Ibu yang sebenarnya tidak mencantumkan program studinya. Ya. Nah, satuan terkecil itu adalah program studi Bapak Ibu. Beda dengan konsentrasi. Ya, Bapak Ibu ya. Beda dengan konsentrasi. Nah, banyak nih Bapak Ibu ternyata yang di ijazah itu apa namanya? Program studi pendidikan agama Islam dalam kurungnya bimbingan konseling. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu karena apa namanya? Program studinya itu PAI, konsentrasinya itu BK. Nah, sedangkan yang digunakan sebagai satuan terkecilnya itu adalah program studi Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian ini Bapak Ibu perbedaan tadi seleksi administrasi PPG di tahun sebelumnya dengan yang di tahun 2024 ini. Nah, ini yang sebelumnya cut off data peserta seleksi PPG dalam jabatan. Kemudian yang sudahnya populasi peserta seleksi. Jadi semuanya ya yang berpotensi itu mendapatkan notifikasi. Ya. Kemudian yang kedua itu pesertanya yang sebelumnya itu terundang ya. Kalau sekarang itu dia mendaftarkan dirinya. Berbeda ya, terundang dan mendaftarkan dirinya. Kalau dulu itu kan ketika kita sudah mendapatkan undangan sudah pasti kita memenuhi kriterianya dan kita siap untuk mengikuti. Kalau sekarang kita mendaftarkan diri kita berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Nah, persyaratannya itu ya yang tadi dari mulai NIK, kemudian masa kerja dan seterusnya. Itu kita mendaftarkan diri kita. Kemudian yang sebelumnya itu mengunggah berkas dan dokumen. Nah, sekarang tidak ada dokumen yang diunggah kecuali jika perval ijazah tidak bisa dilakukan secara API atau memiliki perbedaan data di PDDikti, maka ijazah itu butuh diunggah untuk dilakukan perval secara manual oleh dinas dan BGP. Kemudian kalau yang lama itu tidak ada perbaikan berkelanjutan untuk kandidat peserta. Kalau sekarang itu bisa Bapak Ibu. Kandidat peserta seleksi itu menjadi sasaran bisa melakukan perbaikan selama yang bersangkutan memenuhi syarat regulasi yang berlaku. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu. Mekanisme pengajuan atau pendaftaran seleksi administrasi bagi guru tertentu. Nah, ini ada informasi seleksi, kemudian pendaftaran. Nah, cek verbal PTK selanjutnya. Verbal PTK-nya sudah valid semua, NIK-nya valid, NUPTK valid, kemudian lanjut ke Dapodiknya dicek. Nah, di Dapodik ini apakah sudah sesuai, sudah 1 tahun mengajar, sudah memiliki jam mengajar dan seterusnya. Nah, terus dicek lagi apakah sudah serdik. Nah, kalau belum serdik, dia akan masuk ke verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini ada 2 tadi. Pengecekan melalui ijazah di sivil, kemudian verbal ijazah di info GTK, kemudian kalau ketemu referensi S1-nya, ya, maka akan masuk ke halaman SIM PKB ijazah terverifikasi, ya.
Nah, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu nanti setelah terverifikasi ijazahnya baru bisa memilih bidang studi ya. Bidang studinya diisi, kemudian isi biodata diri, isi biodata kemasan, isi pelengkap. Nah, banyak ini juga pertanyaan terkait isi biodata Bapak Ibu. Ketika apa namanya ibu atau bapaknya sudah almarhum gitu ya, apa yang diisi di NIK, apa yang diisi di apa namanya di pekerjaan ayah, pekerjaan ibu yang sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu untuk mengisi kolom tersebut kita lihat yang mandatori saja. Di sana yang mandatori adalah nama ibu, nama ayah. Namanya saja Bapak Ibu ya. Untuk nicknya, pekerjaannya dikosongkan tidak masalah ya. Tapi kalau memang masih hidup silahkan apa namanya ada pekerjaan silahkan diisi ya Bapak Ibu ya. Tapi itu dikosongkan juga tidak apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan informasinya Bapak Ibu bagi peserta di SIM PKB-nya Bapak Ibu nanti akan tampil ya, tampil seperti ini Bapak Ibu. Apa saja persyaratannya NIK misalnya, ini sudah centang hijau berarti sudah oke di verbal PTK, sudah oke, udah tersambung atau tersinkron di Dukcapil. Kemudian belum berusia 60 tahun sudah centang karena maksimal adalah 60 tahun ya. Belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, tidak terdaftar sebagai peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, ini semuanya sistem yang mengecek. Tidak ada pengecekan secara manual. Ya Bapak Ibu kecuali tadi yang satu yaitu ijazah. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh tampilan dari verbal PTK Bapak Ibu. Nah, ini yang hijau-hijau ini berarti sudah valid Bapak Ibu. Coba saya. Nah, kalau ada yang tidak valid, itu akan tidak bisa lanjut Bapak Ibu. Tidak bisa lanjut. Coba. Nah, saya coba. Ini tampilan dari verbal PTK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari verbal PTK. Kelihatan Bapak Ibu, ketika ada tanda merah di sini, ini dia tidak valid, artinya tidak valid. Nah, tidak valid di sini, tidak valid Dukcapil ini bisa bukan cuma nicknya yang salah, bisa jadi nama ibu kandungnya salah, bisa jadi apa namanya, bisa jadi tempat tanggal lahirnya ya. Nah, ini ternyata masih banyak Bapak Ibu di NTB ini yang masih belum valid Bapak Ibu. Nah, yang dijadikan patokan untuk kevalidannya adalah NIK, pertama nama ibu kandung dan tanggal lahir. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu dicek ketika NIK tidak valid, cek salah satu komponen tersebut. Itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu halaman datadik kemdikbud.go.id. Di sini terlihat Bapak Ibu histori mengajar Bapak Ibu historinya. Nah, tidak kemarin ada Bapak Ibu beberapa yang menanyakan tidak terdaftar sebagai guru. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata Bapak Ibu banyak ternyata yang tidak punya satmingkal. Nah, satmingkal ini ternyata harus ada Bapak Ibu. Nah ya, jadi sekolah induk itu kita harus ada minimal satu sekolah induk. Ya. Ketika kita mengajar di banyak tempat, minimal satu sekolah induk. Ya, kita ada di sekolah induk yang mana. Nah, itu tanda centang yang paling bawah itu. Yang
terdaftar sebagai guru. Nah, itu terkait dengan Satmingkal, Bapak Ibu. Nah, ini untuk info GTK di mana verbal ijazah secara API dilakukan dan juga melakukan unggah berkas Bapak Ibu ya, kalau jika verbal ijazah tidak ditemukan Bapak Ibu. Ini info sivil, Bapak Ibu bisa mengecek di sini apa namanya, apakah data Bapak Ibu sudah tersedia dan tercatat di PD Dikti. Ya, dicek dulu Bapak Ibu. Kalau data Ibu terdata atau ketemu, sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan verbal ijazah melalui API. Ya, karena kenapa? Karena yang pertama itu lebih cepat, Bapak Ibu tentunya tidak perlu menunggu dinas dan BGP untuk melakukan verifikasi, ya lebih cepat, ya. Dan itu juga terkoneksi dengan PD Diktinya. Nah, ini Bapak Ibu ketika tampilan ketika tidak tidak tersedia di PD Dikti, maka Bapak Ibu melakukan unggah berkas ya saat melakukan verbal PTK. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini Bapak Ibu, contohnya sudah terverifikasi. Nah, Bapak Ibu harus mengklik tombol kirim konfirmasi yang di bawah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jangan lupa dicentang, saya menggunakan ijazah ini untuk apa? Melamar P3K atau seleksi PPG. Nah, sekarang tentunya kita centang yang seleksi PPG, baru kita kirim konfirmasi Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, setelah kirim konfirmasi, membutuhkan waktu 6 jam, ya Bapak Ibu. 6 jam untuk bisa tersinkron ke tim PKB. Baru Bapak Ibu bisa melanjutkan proses yang di SIP PKB. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika ada Bapak Ibu, dua kali verbal, misalnya Bapak Ibu melakukan verbal dengan API, kemudian karena tidak sabar Bapak Ibu juga melakukan unggah berkas untuk diverbal secara manual, maka nanti akan muncul Bapak Ibu satu tombol hapus data ini yang di sebelah kanan, ya, dihapus salah satu, ya, karena sudah ada dua kali verbal di sana yang sudah diakui. Boleh menggunakan yang mana? Boleh, silakan. Nah, ini tampilannya ketika belum diverifikasi oleh BGP ya Bapak Ibu ya. Ini yang paling banyak sekali ditanyakan mulai beberapa minggu yang lalu sampai sekarang pun masih banyak itu di helpdesk BGP NTB juga masih banyak yang menanyakan kapan kami diverifikasi. Tenang Bapak Ibu, tidak usah kalut ya Bapak Ibu ya. Tidak usah kalut. Seperti yang disampaikan, kami akan dan bukan cuma kami saja, seluruh Indonesia akan serentak melakukan verifikasi itu mulai besok Bapak Ibu ya. Karena kami baru dibekali di tanggal 2 sampai 4 Desember kemarin Bapak Ibu. Jadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan harus ada percepatan Bapak Ibu ya. Percepatan yang kita lakukan untuk meredam nih yang ada di guru-guru khususnya di NTB. Nah, ini verbal ijazah pada laman info GTK dengan pola berkas ya Bapak Ibu ya, di verbal oleh dinas dan BGP. Nah, ini sudah pembekalan bagi UPT, kemudian timelinenya. Ini timeline yang sudah ditetapkan Bapak Ibu minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-4 Desember itu pelaksanaan seleksi administrasinya Bapak Ibu. Nah, itu yang ini strategi komunikasi sudah Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu mungkin gambaran terkait dengan seleksi administrasi di tahun
2024 ini. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu setelah proses penyampaian teknis dilaksanakan. Mungkin itu Pak Moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lalu Mukti yang walaupun dengan kesibukan yang sangat luar biasa sekali, beliau sempat menyampaikan berbagi informasi kepada kita semua. Terima kasih. Ini sudah 500 yang raise hand, ya. Akan tapi mohon izin Bapak dan Ibu, kita lanjut aja ke materi kedua dulu, ya. Nah, sehingga nanti di akhir sesi kita akan sediakan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Lale Sri Lastatun MSI. Assalamualaikum Ibu Lale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hijan, mohon maaf tapi sinyal saya dia putus ya. Baik. Baik Pak Hijan. Baik. Untuk menyingkat waktu, coba Mas Bayu, minta tolong. Silakan untuk materinya langsung saja Bu Lale. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Bapak Lalu Mukti selaku PIC dari Manajemen Talenta dan PIC dari kegiatan PPG dalam jabatan ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan mempersingkat waktu, begini Bapak-Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini adalah PPG dalam jabatan, yang mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang budaya masih banyak itu mengajar yang belum memiliki sertifikat PJ. Inilah yang dimaksud guru tertentu yang menurut Permendikbud Nomor 19 Tahun 2024 tentang profesi guru adalah persoalan yang harus segera kita selesaikan. Supaya Bapak-Bapak dan Ibu semua, bagi pengetahuan kita bersama, di mana kuota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat itu berjumlah 13.212. Yang di dalam layar yang harus kami kerjakan adalah 9.654 kuota. Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mungkin dari kemarin Dinas Pendidikan maupun kami di BGP sudah banyak pertanyaan dan Bapak-Bapak dan Ibu sudah melakukan verify. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lalu Mukti tadi, saya minta tolong kita akan melakukan virtual API. API ini adalah virtual di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melakukan virtual secara mandiri. Oleh karena itu, dengan virtual API, maka diusahakan bagi guru dan tenaga kependidikan yang lulus tahun 2003 ke atas. Dan untuk guru dan tenaga kependidikan, bukan tenaga kependidikan ya Mas Bay, guru yang lulus di bawah tahun 2003 ke bawah, itu yang akan dilakukan verval oleh BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi mudah-mudahan juga guru yang lulus tahun 2022 atau yang di bawah lagi bisa kita verval secara API. Alhamdulillah, sehingga beban kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga di BGP berkurang. Saya tidak memperpanjang Bapak Ibu karena udah sore. Saya akan mencoba kita langsung secara teknis mencoba satu akun. Karena saya akan mencoba dengan akun yang asli, Bapak Ibu, supaya kita bisa mencoba bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun guru, silahkan siapkan akun dari akun Info GTK. Silahkan dibuka Bapak Ibu yang bisa membuka Info GTK-nya. Dan saya harapkan nanti yang
memakai HP, besok diulang lagi memakai laptop, jangan memakai HP. Angkut bapak-bapak dan ibu-ibu di lapangan. Silahkan buka info GTK. Info GTK. Kita buka info GTK ya. Ini di lockout. Yang ini di lockout. Silakan Bapak dan Ibu buka info GTK Kemdikbud. Siapkan akun info GTK Bapak dan Ibu yang sudah masuk di dalam Dapudik, yang terdaftar dalam Dapudik. Ya, ini kita mencoba. Silakan Mas Bay yang username-nya. Username yang tadi. Silakan Bapak Ibu memasukkan username di info gtk.kemdikbud.go.id. Ini saya mohon izin, saya sudah izin pada pemilik akunnya tadi. Terima kasih yang sudah yang sudah mengizinkan saya, supaya kita bisa mencoba bersama-sama sesuai dengan akun yang sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu buka info gtk.kemdikbud.go.id. Ya. Kemudian kita akan login sesuai dengan yang di layar, Di layar seperti layarnya Mas Bayu. Jalan. Sudah Bapak Ibu? Lagi dia. Dengan memasukkan passwordnya, silahkan. Login, ya. Nah, masuk. Nah, dia akan mengeluarkan tanda mata Bapak Ibu, seperti yang di atas. Nah, ini kebetulan adalah punya dari Ibu Dewi Rahmayanti, guru SD Batu Layar, ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan buka laman PD Dikti. Laman PD Diktinya. Silahkan diketik di PD Dikti itu dulu nama Ibu yang Dwi Rahmawati. Rahmawati ya tadi. Dewi Rahmayanti. Dewi Rahmayanti. Jadi PD Dikti ini Bapak Ibu adalah untuk membandingkan dan mengecek data dari info GTK Bapak dan Ibu, sehingga kita meyakini nomor ijazah, nomor NIM dan sebagainya itu adalah milik Bapak dan Ibu bersangkutan. Dewi Rahmayanti. Dewi Rahmayanti, ya. Yang infonya tadi Mas. Ya, terus ke Dewi Rahmayanti. Terus ke bawah, ya, terus. Terus ke bawah. Terus. Sampai akhir.
Dewi Rahmayanti. Terus semua. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika di PD Dikti, Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa Ibu Dewi Rahmayanti ini adalah memiliki ijazah dan nomor NIM maupun identitas yang benar-benar menurut PD Diktinya, maka Bapak-bapak dan Ibu silahkan verbal ijazah baru. Silahkan Mas Wai. Ya, yang biru. Kita tekan yang biru ya. Nah, ini Ibu Dewi Rahmayanti. Terus kita ketik nama perguruan tingginya. Lihat di PD Dikti, Bapak Ibu, Ibu Dewi Rahmayanti ini tadi di perguruan tinggi mana? Ibu Dewi Rahmayanti ini di PD Dikti, ya, Universitas Dewi Rahmayanti. Saya pakai user. Kami akan mengecek Ibu Dewi Rahmayanti. Oh, tadi Mbak. Ya. Bentar dulu Mas, saya akan cek dulu. Bentar Bapak Ibu, saya akan mengecek ijazah Ibu Dewi Rahmayanti. Ya. Bentar, ini sinyalnya masih mutar Bapak Ibu, oke? Dewi Rahmayanti. Ini saya tidak bisa menemukan di PD Dikti ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah menemukan kayaknya ini sudah apa namanya? Tadi udah menginfo bekasnya. Bentar dulu ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana kalau saya ganti akunnya gitu dengan yang lain? Bukan Ibu Dewi Rahmayanti, tapi diganti Mas Bayu, minta tolong ya. Kita memang harus mencoba Bapak Ibu, pertama kendala sinyal, itu juga kita harus ini. Kita back Mas Bayu ke username yang tadi. Julian, pakai Julian titik LH kecil LH ds @gmail.com. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu, kita harus ingat di PD Dikti. Silakan Mas Bay kembali ke PD Diktinya. Kembali. Kalau Ibu Julian ini ingat bagaimana nomor NIM-nya ya Bapak Ibu, nomor ijazah, nomor NIM Bapak-bapak dan Ibu juga harus ingat nggih.
Beliau adalah di Universitas Mataram. Julia Adriani, Universitas Mataram. Dia di Universitas Mataram. Julian Adriani. Ini, nah, silahkan Bapak Ibu copy NIM yang ada di kolom NIM. Ya, di copy nanti siap. Ini berada di Universitas Mataram bahwa ini adalah akun dari Ibu Julian Ardiani. Kemudian kita masuk ke verbal. Nah, ini verbal. Nah, verbal sudah dilakukan, gitu. Nah, nanti silahkan ketik nama perguruan tinggi, NIM, ya. Ya. Terus nama prodi. Nah, otomatis nomor bapak-bapak dan ibu-ibu prodinya, gitu. Ketik nomor ijazah. Lihat detail, kita harus lihat detail nomor ijazah. Nomor ijazah. Nah, saya bisa mencoba hanya di langkah ini Bapak Ibu nggih, karena saya tidak memegang nomor ijazah. Memang kami di BGP bisa melihat nggih. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang mempunyai nomor ijazah yang ada di ijazah bapak-bapak dan ibu-ibu yang bapak-bapak dan ibu miliki. Cek data ijazah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di layar ini, inilah langkah yang harus bapak-bapak dan ibu kerjakan sampai akhir dan terkirim. Saya tidak bisa melanjutkan ini karena saya hanya mendapatkan izin sampai di sini. Nomor ijazahnya. Oh ini 551. Jangan pakai tanda spasi. 55174. Enggak usah, diketik depannya saja Mas Bay. 55174. Oke. Cek data ijazah. Nama perguruan tingginya. Nama prodi, PGSD. Keguruan. Ilmu keguruan. Ilmu pendidikan guru sekolah dasar. Ilmu pendidikan sekolah dasar. Nah, sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar. Nah, itu. Bapak Ibu, ini tadi Ibu Adrian ini sudah melakukan verbal ijazah. Kenapa ini keluar tentang tanda sipil? Karena beliau sudah menyelesaikan dari verifikasi ini. Jadi, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, silakan nanti Bapak dan Ibu mengikuti langkah ini. Karena saya tidak bisa melanjutkan contoh-contoh yang lain, karena saya tidak untuk ijazah Bapak dan Ibu sendiri. Kalau ini Ibu Julian ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Ketika Bapak-bapak dan Ibu sudah memverbal lewat API, maka verbal berkas yang telah Bapak-bapak dan Ibu lakukan 2, 3, 4 kali itu akan hilang dan Bapak-bapak dan Ibu itu sudah berhasil menjadi calon peserta. Semoga panduan ini bisa membantu Bapak-bapak dan Ibu untuk melakukan verbal secara mandiri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan ke Pak Rijan. Mungkin ada yang bertanya Pak Rijan ke saya atau Pak Mas Mukti.
Baik. Ini saya ingatkan sekali lagi Pak Rijan, ini Oke. adalah verbal individu yang dilakukan secara mandiri oleh guru. Jadi saya tidak bisa detail untuk melakukan langkah step by step-nya, karena ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh guru-guru kita sebagai calon peserta PPG. Dan nanti terakhir Bapak Ibu saya ingatkan sampai berkasnya terkirim meski sudah diverifikasi. Okay? Silakan Pak Rijan. Baik, terima kasih Bu Lale. Bapak dan Ibu hebat. Jadi tadi di materi awal yang disampaikan oleh Bapak Lalu Mukti, kemudian dilanjutkan dengan materi oleh Ibu Lale. Nah, jadi untuk sesi tanya jawab ini di sesi pertama kita minta 3 orang penanya dulu ya, supaya terstruktur ya. Baik, yang pertama ini tidak ada namanya ini ya. Kok namanya hilang ini? Ibu siapa namanya? Ntar. Ini harus ke depan ini. Izin Bapak Ibu sebentar. Nama Bapak Edi Rahman ya dari SDN mana ini? Kemudian Ibu Lina Ilmiyawanti dan yang ketiga Bapak Zainul. Ini yang sudah raise hand ya. Baik, silakan Bapak Edi. Sebentar, ini masih mute ini. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan dulu saya Edi Rahman di SDN Watukopa. Ini permasalahan adik saya Pak ya. Adik saya yang tidak punya akses ke sini karena mengingat sinyal dia ditinggal di tempat tinggalnya. Saya coba masuk ke SIM PKB-nya. Sudah centang semua Pak, dari pokoknya dia sudah dapodik mulai dari tahun 2021. Tetapi statusnya saya lihat di SIM PKB-nya dia guru SMP, tapi kepala sekolah di SD IT Daruraihan begitu Pak. Jadi saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran adik saya ini. Nah, ini mungkin bagaimana solusinya itu, Pak? Itu pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan pertama dari Bapak Edi Rahman ya, terkait dengan akses ya, belum bisa masuk ya. Kemudian belum bisa daftar, Pak. Iya, belum bisa daftar ya. Baik. Yang kedua dari Ibu Lina Ilmiyawarni. Silakan Ibu. Mic-nya dihidupkan, Bu. Di unmute mic-nya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Permasalahan yang saya alami, saya
TMT 2016 di SIM PKB. Namun di dalam persyaratan yang ada di SIM PKB masih centang merah pada aktif mengajar pada tahun 2023, 2024 dan centang merah di aktif mengajar sebelum tahun ajaran 2023-2024. Saya mulai mengajar pada tahun 2016, aktif di Dapodik 2016 di TK hingga 2020 bulan Juli. Kemudian TK tersebut tidak beroperasional lagi, sehingga pada tahun 2021 saya masuk ke SD. Kemudian di bulan Maret 2024 saya pindah ke SMP karena lulus P3K. Saya sudah mencoba memperbaiki di Dapodik, sudah mencoba beberapa solusi, namun masih tetap saja merah. Apakah ada solusi lagi dari BGP yang apa harusnya yang saya lakukan? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Bu Lina, yang masih merah ya, merah menyala. Mudah-mudahan bisa segera hijau. Kemudian yang ketiga tadi Bapak Asmani, ya, Bapak Asmani, silakan Pak Asmani. Terima kasih Pak. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatannya. Saya Asmani dari Roteng ini Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan perpal ijazah ini Pak, karena ini kan terkait dengan tadi dijelaskan ada perpal api dan perpal berkas ini Pak ya. Saya coba perpal api karena saya lulusan tahun 2019 itu ada perpal api saya di PT Dikti. Cuma saya kesalahan data di Pak, tahun lahir saya salah itu seharusnya 97 di PD Dikti 95 ketika saya melakukan apa namanya input data melalui info GTK itu gitu Pak. Jadi bagaimana solusinya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau misalnya nanti disarankan untuk unggah berkas lagi Pak karena memang sudah hijau di CPKB. Kalau misalnya disarankan ke unggah berkas lagi, kita harus melakukan verifikasi di dinas, kemudian ke BGP ini. Apakah kapan ini? Apakah kita akan meluncur ini langsung ke BGP atau bagaimana nih dengan teman-teman yang lain ini yang dari Sumbawa, Bima, Dompu ini apakah harus ke BGP untuk melakukan verifikasi berkas ini, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hijan. Baik, Bapak Ibu, ya, ini 3 penanya pertama kita sudah dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang mungkin itu yang dialami teman-teman kita di lapangan. Silakan untuk Bapak Ibu narasumber, mungkin siapa yang menanggapi, silakan. Baik, Pak Hijan, mungkin untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi ya tentang akses yang tidak bisa masuk, ya. Itu udah bukan tidak masuk itu Bu, tidak bisa melanjutkan tidak pendaftaran. Bisa masuk melanjutkan pendaftaran Permisi, Bu. karena Iya. keterangannya apa tadi Pak? Tidak bisa melanjutkan karena tidak bisa mendaftar karena di salah satu centangan itu ada namanya guru SMP. Kemudian dia ini sebagai kepala juga di SDIT begitu. Jadi dalam satu datanya 2 lembaga Bu. Dua jenjang sekolah. Yang satu guru SMP, yang kedua sebagai kepala sekolah juga di SDIT gitu. Itu terjadi karena di Dapodiknya itu memiliki 2 submintal, Pak. Silahkan diupdate di Dapodiknya, pilih satu mintalnya. Jadi tidak bisa melanjutkan. Jadi update dulu di Dapodiknya, gitu. Kemudian baru bisa melakukan verval melalui info GTK tadi. Kalau bisa melalui verval API, gitu. Nah, itu terjadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Mukti tadi, gitu.
bekas yang Bapak Asmani yang Kabupaten Lombok Tengah itu juga tadi tentang tidak bisa melanjutkan juga ya Pak ya. Bagaimana supaya nanti akan verval itu ke BGP semua. Pak, kemarin sudah mengupload berkas nggak Pak? Lewat verval kemarin. Silakan Pak Asmani, speakernya masih di unmute ya. Udah keluar kali. Nanti Pak Asmani, coba Bapak itu verval seperti yang saya arahkan tadi melalui verval API. Nah, kalau Bapak melakukan verval berkas dari kemarin, maka di sana itu akan muncul, kalau 3 kali verval, maka akan muncul 3 kali kotaknya. Tapi Bapak pilih verval API, langsung verval ijazah, sampai dalam kolom yang terkirim Bapak. Jadi Bapak tidak perlu ke BGP, sehingga itu juga memudahkan bagi kami untuk mengurangi beban kerja dari BGP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang untuk nomor 2, tadi itu mungkin Mas Mukti yang bisa menjelaskan pertanyaan nomor 2 Pak Rijan. Silakan Mas Mukti. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Lina nih, TMT-nya sudah 2016 ya Bapak Ibu ya. TMT Ya masih merah-merah. 2016. Kemudian di Maret 2024 itu dia pindah ke SMP karena dapat P3K. Ya. 2021 dia mengajar di SD. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini Maret 2024 ini masih belum kalau diambil dari lama mengajarnya di SMP-nya itu masih Maret 2024 belum 1 tahun ya. Nah, kemudian apakah tidak bisa dipertimbangkan yang SD-nya ya. SD-nya itu nah tergantung dari apakah dia langsung tidak jedanya ya. Apakah dia berjeda di sana Bapak Ibu. Kalau dia tidak berjeda, misalnya dia langsung pindah mendapatkan posisi langsung di SMP, otomatis ada dia di riwayatnya. Riwayatnya juga harus benar. Jangan sampai yang di SMP itu bukan menarik gini. Jadi banyak ya Bapak Ibu PTK itu diinputkan kembali, bukan menarik dari yang sudah ada. Ya, jika posisinya di Dapodik di Maret 2024 ini Bu Lina ditambahkan sebagai PTK baru, maka itu yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau ditransfer atau ditarik dari SD itu maka Bu Lina terdata riwayatnya ya. Jadi ada 2 metode memang untuk menginput PTK itu. Input PTK baru, dia menginput secara benar-benar baru, atau menarik PTK, tarik PTK. Nah, itu dilihat lagi Bu Lina, apakah di SME sebagai P3K itu tarik PTK apa input PTK baru. Itu yang dicek lagi. Kemudian Pak Asmani masih ada ya? Ya Pak Asmani terkait kesalahan di PD Dikti. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu ternyata yang kita temukan Bapak Ibu ya. Kesalahan data. Bahkan saya pun mengalami itu Bapak Ibu. Saya karena proses PPG ini saya iseng juga ternyata ngecek data saya di PD Dikti. Nah, setelah saya cek di PD Dikti, ternyata jenis kelamin saya di PD Dikti itu perempuan. Nah,
Untuk mengubah yang di PDDikti tentunya akan memakan waktu yang sangat panjang, Bapak Ibu. Kemarin menurut narasumber di Jakarta itu butuh waktu 14 hari. Nah, belum lagi proses permintaan ke universitas, ke perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi melakukan updating, kemudian untuk bisa tertarik ke dalam PDDiktinya itu 14 hari. Minimal, ya minimal. Dan juga ternyata banyak juga teman-teman yang salah, baik itu di nama, kemudian tempat lahir, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita butuh cepat nih, ya Bapak Ibu, kita butuh cepat verifikasi validasi ini. Maka dari itu ada Mukti, ini sinyal kayaknya ini. Mohon untuk sinyalnya Mi Mukti. Baik, Pak Rijan, mungkin Mas Mukti sinyalnya terputus ya Pak Rijan. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Asmani dan semua peserta yang hadir dalam Zoom kali ini. Jadi bapak-bapak dan ibu berpegang dan berpatok pertama itu nomor ijazah, Bapak Ibu nggih. Nomor ijazah, kemudian data bapak-bapak dan ibu sendiri. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri pasti mengetahui kalau itu memang benar-benar data dan ibu-ibu. Memang di PDDikti itu banyak terjadi kesalahan. Pertama, beda penulisan. Misalnya lalu jadi L, lalu Mukti. Di sana di PDDikti L. Tetapi di jasa bapak-bapak dan ibu-ibu ada lalu Mukti misalnya. Akan tetapi balik lagi Bapak Ibu, di sana ada NIM. NIM itu yang menentukan. NIM bapak-bapak dan ibu-ibu benar. Oh, ini si Budi dengan NIM sekian. Si Budi dengan tanggal lahir sekian. Bisa juga di PDDikti itu banyak juga kemarin saya menemukan tanggal lahirnya salah juga, berbeda. Oke? Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa verbal API berdasarkan nomor ijazah dengan NIM. Karena nomor ijazah dengan NIM dengan nama bapak ibu-ibu nggak mungkin salah. Silakan bapak-bapak yang sudah verbal berkas itu memverbal dengan API dulu, gitu. Kalau memang ragu, itulah berkas yang akan diverbal oleh BGP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Gitu. Ini ada juga pertanyaan di sini, bagaimana jika tanggal lahir di PDDikti tidak sesuai? Banyak itu tanggal lahir itu tidak sesuai, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu berpegang pada ijazah dan ijazah yang bapak-bapak dan ibu pegang. Kayak tadi saya tidak bisa melanjutkan karena bukan saya yang memegang ijazahnya, Bapak Ibu-ibu. Meski kami dari BGP bisa melihat nomor ijazah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tapi tadi Mas Bayu juga udah mencoba bagaimana tentang Ibu Dewi tadi ya. Hasilnya itu Ibu Dewi tadi bisa ditemukan, akan tetapi bisa dicek nggak Mas yang terakhir, yang kita upload terakhir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ada di layar. Jangan sampai kalau sudah selesai memverifikasi, jangan lupa untuk mengirim konfirmasi. Nah, bisa dilihat di layar, siap Bapak Ibu. Jangan lupa kirim informasi dengan centangan seleksi PPG. Silahkan Mas Bayu dicentak. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau selesai itu kirim konfirmasi. Pasti di dalam layar itu sudah terverifikasi. Okay? Karena saya tidak mempunyai akun guru yang banyak, jadi saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung, Bapak Ibu. Okay? Mungkin ada di layar Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bersedia untuk kami uji cobakan, silahkan kalau memang masih mau, karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit lah kalau memang dari awal. Mungkin banyak pertanyaannya Pak Gijan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi ini kan sudah jam 17.45. Mungkin besok kita bisa lanjutkan dengan psikoling ya Mas Bayu. Nah, kita melakukan coaching apabila ada pertanyaan berkait dengan teknis bapak-bapak dan ibu-ibu, karena semakin banyak ia memverbal API, maka
Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membantu kami untuk mengurangi langkah begitu banyaknya yang harus diverbal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan BGP. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kemarin yang sudah melakukan verbal, akan tetapi tulisannya menunggu verbal BGP, silahkan semua mencoba melalui verbal API dulu. Okay? Dengan langkah-langkah yang pernah saya coba tadi. Atau mau saya cobakan lagi sekali? Lagi sekali aja dengan waktu 2 menit. Bagaimana Pak Gijan? Baik, terima kasih Bu Lale. Jam sudah menunjukkan jam 17.46. Ya. Bagaimana teman-teman, Bapak dan Ibu? Jadi di Balai Guru Penggerak ada namanya program Psikoling ya yang bisa langsung menanyakan apapun terkait dengan PPG dan peningkatan kompetensi lainnya ya. Jadi karena waktu kita terbatas pada hari ini, nah jadi jika masih ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut nanti kita bisa melalui program Psikoling yang ada di website BGP ya Mi Mukti ya. Untuk ya, mungkin Mas Mukti mau menambahkan sedikit itu Pak ya, Gijan. ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit tadi jawaban dari Mi Mukti tadi yang sempat terputus. Ya. Silakan. Mohon maaf tadi baterai laptop saya tiba-tiba habis. Saya tidak didekat colokan. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi itu saya lanjutkan sedikit aja Bapak Ibu ya, bahwa memang banyak sekali kesalahan ya, salah mungkin dari operator dari perguruan tinggi yang tadinya itu menginput data saking banyaknya mungkin banyak sekali kesalahan antara nama, kemudian tanggal lahir, tempat lahir. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Padahal kita membutuhkan waktu yang cepat gitu kan. Kita ingin mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi administrasi 2024. Maka Bapak Ibu, nah di sini bisa melakukan verbal berkas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kami di BGP yang akan melakukan verifikasi. Nah, namun tentunya dengan ketentuan-ketentuan ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload berkasnya itu harus asli, jelas ya. Kemudian tidak ada editing dan sebagainya itu akan kita verifikasi dan validasi. Namun verifikasi validasi yang kami lakukan itu tidak akan mengubah apa yang ada di PD Dikti Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang tahu nih data Bapak Ibu salah di PD Dikti, lakukan nanti konfirmasi ke perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan bisa diterima oleh pada verbal administrasi secara manual. Nah, namun ke depannya tentunya butuh atensi juga untuk Bapak Ibu melakukan perubahan data ya sehingga data Bapak Ibu di PD Dikti itu nantinya bisa valid juga ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya data semuanya yang sinkron antara verbal PTK, kemudian Dukcapil, kemudian ijazahnya semuanya tersinkron dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi terakhir Bapak Ibu, saya menghimbau ya menekankan kepada Bapak Ibu semua untuk lakukanlah verbal ijazah menggunakan metode API ya. Ketika memang tidak bisa atau ada kekeliruan-kekeliruan tadi itu maka yang menggunakan verbal berkas ya atau menggunakan verbal manual. Tapi usahakan Bapak Ibu menggunakan verbal API karena dengan verbal API nanti akan tersinkron antara PD Dikti, verbal PTK dan Dukcapilnya gitu Bapak Ibu. Nah, juga ketika Bapak Ibu melakukan verbal melalui metode API itu mengurangi
pekerjaan kami di BGP NTB ya untuk melakukan verval secara manual. Jadi ketika verval API berhasil, maka akan hilang verval berkas yang Bapak Ibu ajukan. Ya, jadi yang tadinya disampaikan Bu Lale itu udah ditampilkan tadi ada 15.000 orang udah antrian yang harus kami verval, ya bisa berkurang dengan Bapak Ibu melakukan verval mandiri melalui sistem API. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, selain nanti si calling, Bapak Ibu juga bisa masuk ke Telegram kami untuk helpdesk ya, helpdesk BGP NTB. Bapak Ibu bisa nanti bertanya di sana, walaupun tidak nanti bisa di sana kan sebagai grup besar kita seguru-guru se-NTB, Bapak Ibu kita bisa saling sharing dan saling bertanya, tidak satu arah namun dua arah Bapak Ibu ya. Kita bisa saling bertanya, mencari solusi, mungkin ada teman atau kerabat guru lainnya, teman guru lainnya yang punya solusi juga, kita bisa sharing di sana di Telegram ya Bapak Ibu ya. Karena kita ambil Telegram karena jumlah dari guru kita yang akan bergabung itu sangat besar dan Telegram itu bisa memfasilitasi hal itu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke Telegram kita. Boleh mungkin saya share ya. Nah ini Bapak Ibu ke helpdesk kami di helpdesk BGP NTB Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing di sana. Pertanyaan atau apapun bisa kita sampaikan di sana. Oke. Terima kasih. Itu Izin, mungkin ya. Izin nih sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman kita yang hadir melalui YouTube ya. betul. Jadi Bapak Ibu yang dari YouTube ini sudah masuk sebanyak 100 lebih orang Ya. yang langsung nonton di YouTube. Nah, di siaran langsung di YouTube itu ada pertanyaan nih yang sangat menarik sekali. Silakan dibuka Mbak Ipi yang tadi itu. Ya, ini dari Siti Murni ya, Siti Murni nih. Ya, pertanyaannya, apabila ijazah PAI Pendidikan Agama Islam dan mengajar guru kelas, kira-kira kalau tetap mengajar di kelas, apakah kedepannya akan ada regulasi linier pendidikan agama Islam dengan guru kelas? Itu pertanyaan dari teman-teman kita yang langsung mengikuti live di YouTube. Silakan dijawab narasumber kita. Oke. Untuk PAI mengajar guru kelas ya, misal SD berarti kan mengajar SD. Nah, kalau untuk PPG-nya pasti yang dilihat kan antara kesesuaian atau linearitas antara S1 dan bidang studi PPG yang diambil. Nah, kalaupun nantinya Bapak Ibu akan bisa diakomodir jurusan bidang studi PAI, kita lihat lagi PPG-nya bisa mengambil jurusan apa saja ya. Nah, apakah pendidikan agama Islam atau apa nanti di sana. Kemudian PPG atau sertifikasi itu berbeda ya, tunjangan. Ya, tunjangan itu berbeda. Nah, untuk mengambil sertifikasi tentunya yang dilihat adalah linearitasnya, S1-nya apa, kemudian bidang studinya apa. Nah, kalau sekarang untuk tunjangan, untuk dibayarkan tunjangannya, itu masih ada syarat lagi selain sertifikasi. Sertifikasinya apa, dia mengajar apa. Nah, semoga nantinya ada regulasi yang membolehkan, karena PAI itu adalah mata pelajaran pokok ya, di guru kelas bisa mengakomodir dari pembayaran tunjangannya ya, pembayaran tunjangan untuk guru PAI. Tapi untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk keagamaan, PGMI, PAI dan seterusnya itu belum terakomodir ya. Jadi masih
program studinya masih sama dengan tahun 2023. Ya, masih sama dengan tahun 2023. Jadinya program studi PPG itu masih sama dengan 2023. Belum ada terakomodir PAI dan PGMI dan sebagainya gitu. Jadi ini semata-mata untuk persiapan juga karena sudah ada diskusi dari antara Kemdikbud dan Kemenak. Semoga ke depan nantinya akan terakomodir. Ini sudah ada persiapannya, semoga terakomodir dan dilaksanakan ya. Semoga bisa terakomodir jurusan PAI karena memang sangat penting ya Bapak Ibu ya, pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mungkin itu Pak Rizan. Terima kasih Bapak narasumber dan Ibu narasumber kita yang hebat. Dan mohon maaf kepada teman-teman peserta, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.56, tinggal 4 menit sudah 18.00 ya. Mohon maaf, dan kami tadi sudah menuliskan juga Nik Mukti Helpdesk BPGP NTB itu di kolom chat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengcopy itu ya, mengcopy dan menyimpan untuk mungkin kapan-kapan bisa dibuka. Nah, kemudian untuk rekaman hari ini ya, terkait pertanyaan tadi, kemudian jawaban-jawaban dan materi tadi yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu bisa buka kembali di YouTube BGP NTB ya. Jadi bisa dilihat lagi pembahasan-pembahasan tadi itu di YouTube BGP NTB. Baik, terima kasih semua Bapak dan Ibu ya. Mohon izin kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa melalui helpdesk tadi yang sudah di share oleh narasumber kita ya. Kita juga tadi sudah masukkan ke dalam chat ya alamat untuk helpdesk-nya, dan bisa Ibu Bapak melihat, menonton lagi, mendengarkan kembali ya apa yang kita sudah tadi bahas ya di YouTube BGP NTB. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, terima kasih semua Bapak Ibu peserta yang hebat. Mohon maaf jika penyampaian kami ada kekurangan, ada salah kata ya. Semoga Bapak Ibu ya segera lancar dalam proses PPG-nya ya, pendaftaran PPG-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.